kabarnya? Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak Jelita. Sekarang kita mau beribadah kembali adik-adik. Kalau kita mau beribadah itu artinya adik-adik sudah duduk yang rapi, persiapin Alkitabnya, persiapin uang persembahannya ya. Kalau adik-adik masih ada yang ngantuk, yuk adik-adik boleh ke kamar mandi sebentar, cuci mukanya, lalu duduk kembali ya, karena kita akan mulai ibadah kita. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah, mari kita satukan hati kita. Kita mau teduh sejenak untuk beribadah pada Tuhan. Adik boleh lipat tangan ya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, sekarang kita udah berdoa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi dari lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi harus dengan semangat ya, karena kita memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik boleh ikutin kayak kakak juga ya. Berdiri. Yes, jangan semangat ya. Kudaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulang lagunya sekali lagi, adik-adik harus lebih semangat lagi ya. Kudaki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Nah, tadi kita sudah berdoa saat teduh, kita juga sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita firman Tuhan. Itu adik-adik, artinya adik-adik sekarang duduk yang rapi,
persiapin Alkitabnya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Oras anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang Amang kasihi, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ayo semuanya, anak-anak sekolah minggu, persiapkan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini untuk kita semua, yaitu yang tertulis dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Amang bacakan untuk kita semuanya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang yakin semuanya anak-anak sekolah minggu tahu siapa Yakub. Ada yang tahu Yakub? Atau ada yang belum tahu siapa Yakub? Ya, baik, Amang kenalkan sejenak kepada anak-anak sekolah minggu siapa Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Anak dari Ishak. Siapakah anak Ishak? Anak Ishak ada dua, yaitu Esau dan Yakub. Benar. Esau itu sesungguhnya anak sulung ataupun anak yang paling besar, anak yang pertama. Yakub adiknya. Tetapi mungkin Amang juga berharap anak-anak sekolah minggu tahu ya kisah tentang bagaimana Yakub merebut, kita katakan seperti itu, mengambil hak kesulungan dari Esau yang diberikan oleh Ishak melalui sepiring kacang merah ataupun semangkuk kacang merah. Seperti itu. Nanti boleh ya ditanya sama kakak-kakak guru sekolah minggu atau mama papanya, bagaimana sih mama papa kisah tentang Yakub merebut hak ataupun mengambil hak kesulungan dari Esau dengan semangkuk kacang merah. Ya, singkatnya anak-anak sekolah minggu, Esau abangnya tidak mendapatkan hak kesulungan itu, tetapi menjadi Yakublah yang mendapat berkat hak kesulungan itu. Sangat luar biasa kalau kita bisa melihat anak-anak sekolah minggu, Yakub bagaimana dia mendapatkan berkat di dalam kehidupannya melalui berkat hak kesulungan itu. Begitu juga di dalam firman Tuhan kita ini, kita bisa melihat bagaimana Yakub juga mau meminta berkat daripada Allah. Ternyata
anak-anak sekolah minggu, kita bisa melihat di sini bagaimana Yakub itu dikatakan di sini bergulat dengan manusia. Ternyata manusia yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah itu sendiri. Maka dikatakan di sini bahwa, "Hai Yakub, namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu adalah Israel, karena dikatakan di sini sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Sangat luar biasa Yakub. Dia dapat bergumul dan bisa memenangkan di dalam setiap pergumulannya bersama dengan Allah dan sesamanya. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Anak-anak sekolah minggu, bahwa kehidupan Yakub bisa mendapatkan berkat di dalam hidupnya walaupun dia bergumul bersama dengan Allah, bergumul dengan sesamanya manusia. Inilah yang bisa kita tiru, ini yang bisa kita ambil hikmahnya dari kehidupan Yakub, anak-anak sekolah minggu. Kita sebagai manusia pastinya juga mempunyai pergumulan di dalam kehidupan kita. Apa itu pergumulan kita? Banyak. Walaupun kita anak-anak, kita juga bisa punya pergumulan. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang tua kita, tetapi anak-anak juga bisa bergumul. Apa itu? Bisa saja kita kan sebagai anak-anak menghadapi teman-teman kita yang nakal, yang bandel, yang jahat. Siapa anak-anak sekolah minggu yang pernah menghadapi atau ada temannya yang nakal? Ada? Ada ya. Ini menjadi pergumulan tersendiri buat kita. Tetapi kita tidak boleh kalah. Kita harus memenangkan pergumulan kita, sebagaimana Yakub memenangkan pergumulan hidupnya. Kalau ada temannya yang nakal, tidak boleh kita musuhi dia, tetapi kita ingatkan dia, kita nasihati dia supaya dia jangan nakal. Dan kita juga tidak boleh ikut-ikutan nakal seperti dia, tetapi kita harus menjadi anak-anak yang menerima berkat dan membawa berkat kepada sesama kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Yakub di dalam kehidupannya, terkhusus di dalam firman Tuhan kita di sini, anak-anak sekolah minggu. Karena itu anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Rebo haruslah menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesamanya. Apalagi pergumulan kita di dalam kehidupan kita ini. Anak-anak sekolah minggu pasti di saat ini masih duduk di bangku sekolah, ada tugas, ada PR, harus mengikuti sekolah. Sekolah sekarang sudah online atau sudah tatap muka sekarang. Mungkin ada yang masih online, ada yang tatap muka. Ini menjadi pergumulan tersendiri buat anak-anak sekolah minggu. Tetapi anak-anak Tuhan haruslah bisa memenangkan pergumulan hidupnya. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang rajin, mau sekolah yang rajin. Kalau online, tetap juga memperhatikan gurunya. Jangan kalau online sekolahnya jadi main-main, jadi tidur-tiduran, jadi makan-makan seperti itu. Begitu juga kalau tatap muka, pergi ke sekolah dengan rajin. Ada tugas yang diberikan guru, dikerjakan dengan baik. Begitu juga mau rajin mempelajari kembali apa yang telah diajarkan guru di sekolah. Sehingga dari sana anak-anak sekolah minggu akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, dan menjadi anak-anak kebanggaan bagi mama dan papanya. Sehingga anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berkat walaupun menghadapi pergumulan kehidupannya. Karena itu, mari semuanya berdasarkan firman Tuhan kita di sini, semuanya anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap bersukacita di dalam kehidupannya, walaupun harus sekolah,
harus menghadapi mata pelajaran, tugas, PR, dan lain sebagainya, supaya semuanya anak-anak sekolah minggu menjadi berkat kepada sesamanya. Karena itu, anak-anak sekolah minggu juga harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa itu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya? Mau juga berdoa. Ya, kita sebagai orang Kristen harus juga mengandalkan Tuhan, harus rajin berdoa. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala persoalan, kalaupun ada istilah yang dikatakan segala dinamika kehidupan kita, segala apa yang kita hadapi, kita akan kuat berserta dengan Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Karena itu, apa yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan kita di sini? Yang pertama, menjadi anak-anak berkat bagi sesamanya, bagi berkat bagi teman-temannya, menjadi berkat bagi orang tuanya, begitu juga menjadi berkat di tengah-tengah gerejanya. Yang kedua, menjadi anak-anak yang mau rajin belajar dan berprestasi di sekolahnya, supaya menjadi anak-anak yang pintar semuanya. Yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita lihat dari sini adalah anak-anak sekolah minggu haruslah menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan, yang rajin berdoa. Doakan mama papanya, doakan saudara-saudaranya, doakan kalau ada yang sakit, doakan kakak dan adiknya, doakan juga pendetanya ya, supaya sehat, supaya boleh tetap bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan. Karena doa adalah kekuatan kita, kekuatan anak-anak Tuhan, kekuatan setiap orang percaya. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Siapa yang di sini sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba angkat tangannya, kakak mau lihat. Wah, adik-adik sudah siap semua ya. Oke, kalau adik-adik sudah siap, kakak mau adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis, duduk yang tegak. Kita akan mulai menyimak cerita firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, simak ya. Pada malam itu Yakub bangun. Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub."
Lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Nah, adik-adik, kita tadi sama-sama sudah simak ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Cerita firman Tuhan kita hari ini menceritakan tentang Yakub yang bergumul dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, adik-adik siapa yang di sini pernah mengandalkan Tuhan? Siapa yang di sini pernah berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan? Pasti kita semua pernah ya adik-adik untuk berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar dari kisah Yakub yang mengandalkan dan bergumul sama Tuhan. Sebelumnya, Yakub adalah orang yang sangat mengandalkan dirinya sendiri. Ia sangat mengandalkan dirinya sendiri. Makanya Yakub berani dan tega untuk mengkelabui ayahnya dan mencuri hak kesulungan kakaknya. Siapa yang tahu nama kakaknya Yakub? Betul sekali, nama kakaknya Yakub adalah Esau. Nah, ini jangan ditiru ya adik-adik sikapnya Yakub, karena Yakub mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan caranya sendiri, bukan caranya Tuhan. Yakub akhirnya tega untuk menipu ayahnya dan mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Tapi apa yang terjadi adik-adik kepada Yakub setelah ia hidup dengan caranya sendiri, bukan caranya Tuhan? Nah, kita sama-sama tahu akhirnya Yakub, meskipun dia akhirnya kaya karena ia telah berhasil untuk mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau, tapi ia akhirnya hidup dengan kecemasan. Ia hidup dengan rasa takut karena ia telah mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Ia takut bertemu kakaknya Esau karena ia telah mengambil hak kesulungan kakaknya. Nah, kira-kira adik-adik, kalau kita hidup dengan rasa cemas, rasa takut, kira-kira enak gak ya hidup seperti itu? Sepertinya enggak ya adik-adik. Gak akan enak kalau kita hidup dengan rasa cemas dan rasa takut. Sama seperti Yakub, akhirnya dia merasakan bahwa hidupnya tidak nyaman, tidak enak, dan akhirnya ia lelah dengan keadaan dan kondisi seperti itu. Lalu ia ingat adalah sosok yang dapat memberikan dia kelegaan dan menolong ia dari rasa cemas dan rasa takut. Kira-kira siapa yang bisa menolongnya ya? Adik-adik tahu nggak? Betul sekali, akhirnya Yakub menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong ia dari rasa kecemasan dan rasa takut karena sesuatu yang sudah dia lakukan. Akhirnya Yakub datang kepada Tuhan dan ia bergumul kepada Tuhan, meminta kekuatan dan meminta Tuhan untuk memberkati Yakub. Nah, kira-kira permintaan Yakub itu dikabulkan nggak ya sama Tuhan adik-adik? Betul, Tuhan mengabulkan permintaan Yakub dan memberkati Yakub. Nah, adik-adik, sama seperti Yakub tadi, kira-kira kalau misalnya nih adik-adik punya suatu cita-cita, suatu keinginan, misalnya adik-adik ingin menjadi pilot, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, atau mungkin adik-adik punya cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan, berdoa yang baik, kira-kira Tuhan pasti mau nggak ya mengabulkan doa adik-adik? Pasti mau dong adik-adik, sama seperti Tuhan yang telah mengabulkan doa dan permintaan Yakub dan akhirnya memberkati Yakub. Tuhan pun pasti mau untuk mengabulkan dan memberkati adik-adik. Apalagi kalau adik-adik berdoanya dengan baik dan dengan tekun, pasti Tuhan dengar doa adik-adik. Nah, misalnya nih, kalau misalnya adik-adik punya rasa cemas, misalnya adik-adik mau ujian, adik-adik takut mau ujian karena adik-adik takut nggak bisa jawab soalnya, atau adik-adik takut untuk menghadapi hari ujian tersebut. Nah,
itu kan adik-adik merasa cemas dan merasa takut. Adik-adik bisa tuh untuk minta pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk minta kekuatan kepada Tuhan. Selain belajar, kita juga bisa untuk meminta berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menguatkan kita dapat melalui setiap kecemasan dan kegelisahan kita di masa ujian-ujian tersebut. Pasti Tuhan bantu. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, mulai hari ini siapa adik-adik yang mau untuk mulai mengandalkan Tuhan dan mulai berdoa kepada Tuhan? Kakak mau lihat unjuk tangannya yang paling tinggi. Wah, semuanya ya adik-adik. Nah, Tuhan itu luar biasa ya adik-adik. Dia mau dan dia mampu untuk menolong kita. Sama seperti Tuhan yang memberkati Yakub, Tuhan juga pasti mampu untuk memberkati adik-adik dan kita semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk tekun dan terus berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kesukaran adik-adik. Oke? Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi sukacita bagi kami, menjadikan kami tetap berpengharapan, menjadi tetap anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Firman-Mu memberikan kelegaan bagi kami, memberikan solusi di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati setiap orang tua, biarlah semuanya boleh bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak Gita akan membacakan Warta Sekolah Minggu. Adik-adik boleh simak ya. Warta Sekolah Minggu, Minggu 24 April 2022. Persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan dan mengirimkannya ke nomor rekening gereja berikut ini ya. Jumlah adik-adik sekolah minggu yang mengikuti kegiatan kelas pada ibadah minggu lalu itu ada sebanyak 101 anak sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, setelah ibadah YouTube hari ini, adik-adik tetap mengikuti kegiatan kelas sesuai jadwalnya masing-masing. Untuk info link kegiatan kelas akan diinfokan di grup WhatsApp orang tua sekolah minggu. Jadi bagi adik-adik maupun orang tua kami yang belum tergabung dalam grup WhatsApp orang tua sekolah minggu dapat mencari infonya di Instagram Sekolah Minggu Pasar Rebo. Untuk akun Instagram Sekolah Minggu Pasar Rebo tertera di layar ya. Berita Sekolah Minggu. Kemarin, Sabtu tanggal 23 April 2022, telah dilaksanakan kegiatan Sabtu Ceria bersama adik-adik kelas 5 dan 6. Dan juga hari ini, bagi Amang Inang maupun adik-adik kami yang belum mengumpulkan video untuk lomba drama keluarga anak sekolah minggu, harap dikumpulkan karena hari ini terakhir pengumpulannya. Dan kabar gembira nih adik-adik, minggu depan kita akan mulai lagi ibadah sekolah minggu secara tatap muka atau secara offline. Adik-adik diharapkan tetap menjaga kesehatan dan juga fokus supaya minggu depan kita bisa ibadah sama-sama di gereja ya. Demikian Warta Sekolah Minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Berikan juga Tuhan kesehatan kepada orang tua kami Tuhan. Dan juga berikan Tuhan rezeki Tuhan kepada orang tuaku Tuhan. Dan juga berikan Tuhan kakak, abang, dan juga guru sekolah minggu Tuhan. Dan juga adik-adik sekolah minggu karena aku ingin kembali lagi ke gereja. Tuhan, dengarkanlah doaku Tuhan. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila
berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan satu kali lagi ya adik-adik. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak sekolah minggu, kini saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari semuanya anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.